bersedekah dengan hal-hal yang kecil. Kita kan sering melakukannya, cuma kita kadang-kadang tak menyadari itu di sisi Allah besar. Contohnya apa? Celengan berjalan, kita hanya memberi 500, 1000 ya. Kita malu memberi sedekah 1000, tapi Allah tak malu menerimanya. Atas nama sedekah itu dilanjutkan oleh Nabi, min kasbi tayyibin, kalau engkau memberikan sedekah dari penghasilan yang baik. Kita tiap hari akan mencarikan air untuknya, kita bawa sini, kita gembalakan. Begitulah Allah memelihara harta kita, kata Nabi. Ini hadis Bukhari Muslim yang pertama ni, Pak. Jadi Nabi ingin memberitahu ke kita bahwa harta yang kita berikan nampaknya sedikit, di sisi Allah ditumbuhkan. Dan ini nanti ketika kita bertemu Allah, kita ambil hasil kurma kita yang sebutir. Ketika bertemu ternyata bukan bentuk kurma yang sebutir. Apa kata Nabi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan kita yang lalu kita membahas tentang ancaman untuk meminta dengan nama Allah, sekaligus juga ancaman orang-orang yang menolak untuk memberi ketika diminta dengan nama Allah. Jadi meminta-minta dengan nama Allah terlarang. Namun seandainya kita mendengarkan kalimah Allah di mulut seorang pengemis yang meminta-minta dan menyandarkan permintaannya dengan memakai nama Allah, maka kita pun dilarang untuk menolak permintaannya. Karena pada dasarnya dia meminta dengan menyerahkan urusannya pada Allah. Maka kalau kita menolak, seakan-akan kita menolak permintaan Allah. Nah, jadi ini walaupun meminta perbuatan dilarang, tapi kalau sudah dia sebut nama Allah, maka berilah semampunya. Kita sudah bacakan hadis-hadisnya ya, dan subuh hari ini kita akan masuk ke dalam judul yang baru. Berikutnya adalah at-targhib fi sadaqah wal hassu 'alaiha, yaitu tentang anjuran untuk memperbanyak memberi sedekah, dan bahkan lebih besar wa ma jaa fi juhdil maqam, bahkan lebih besar pahala yang bersedekah dalam keadaan tidak mampu atau orang miskin bersedekah. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada beberapa hadis yang disebutkan di awal judul ini. Yang pertama,
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tasaddaqa bi'adli tamrah min kasbi tayyibin, barang siapa yang bersedekah dengan sebutir kurma dan dia dapatkan kurma tersebut min kasbi tayyibin, yaitu dari penghasilan yang baik, yang halal. Wala yaqbalullahu illa thayyiba, karena Allah tidak akan terima apapun sedekah kecuali dari yang baik-baik. Fa innallaha yaqbaluha biyaminih, maka sedekah yang model begitu Allah akan terima dengan tangan kanannya. Summa yurabbiha, lalu Allah akan kembangkan sedekah itu di sisinya li sahibiha, untuk si atau untuk orang yang bersedekah tersebut. Kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mislal jabal, sebagaimana di antara kalian memelihara anak unta miliknya sampai sedekah itu menjadi gunung. Ini hadis yang pertama riwayat Bukhari Muslim. Hadis yang kedua dari Ibnu Khuzaimah hadis riwayat Tirmizi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yaqbalu as-sadaqah, Allah itu akan menerima sedekah, wa ya'khuzuha biyamini, Allah akan mengambil sedekah dengan tangan kanannya. Fayurabbiha, lalu Allah akan pelihara sedekah itu, Allah kembangkan li ahadikum, untuk kalian yang bersedekah, kama yurabbi ahadukum muhrah, sebagaimana kalian memelihara, mengembangkan untanya, hatta innal luqma litasira misla uhudin, sampai satu suapan yang kalian beri akan menjadi gunung Uhud, seperti gunung Uhud. Wa tasdiqu zalika fi kitabillah, dan itu semua kebenarannya telah disantumkan atau telah dituliskan Allah di dalam kitabnya, yaitu Al-Quran. Lalu Nabi menyebutkan surat At-Taubah ayat 104, Alam ya'lamu anna Allah yaqbalu taubah an ibadihi wa ya'khuzu as-sadaqat, tidakkah kalian tahu bahwa Allah Maha penerima taubat dan Allah mengambil sedekah, Allah terima sedekah. Lalu Nabi sebutkan ayat kedua surah Al-Baqarah 286, yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqah, Allah akan hancurkan orang-orang yang melakukan transaksi riba, juga Allah wa yurbi sadaqat, sebaliknya Allah akan suburkan, Allah kembangkan orang-orang yang memberi sedekah. Hadis riwayat Tirmizi dengan derajat sahih li ghairi. Nah, jemaah melakukan Allah, ini dua hadis dulu yang kita bahas. Jadi hadis ini menyatakan tentang sesuatu yang kita tidak sangka-sangka, bahwa apa yang kita beri itu ternyata disimpan di sisi Allah, dan bukan hanya disimpan tetapi disuburkan oleh Allah. Ini bukan hanya disimpan tetapi dibuat berkembang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun diingat kembali hadis yang pertama, kata Rasulullah,
siapa yang bersedekah dengan sebutir kurma. Jadi kurma itu banyak, tapi yang kita sedekahkan hanya sebutir dari banyaknya kurma yang kita miliki. Tapi Allah tidak meremehkan walaupun sebutir kurma, karena Allah telah berjanji, wa may ya'mal misqala dzarratin khaira, kalau engkau berbuat baik walaupun sebesar biji zarrah, sebesar biji sawi. Biji sawi itu Pak, 1000 itu penuh plastik. Kita atur di ujung kuku, dia bisa bertengger 5-6 biji sawi, saking kecilnya. Kata Allah, barang siapa yang beramal sebesar biji sawi, yarah, tetap dia akan melihat hasilnya nanti. Nah, jadi ini janji Allah. Jadi Allah tidak remehkan walaupun bersedekah dengan sebutir kurma. Kita yang sering meremehkan, kita akan mengatakan kepada orang yang cuma mampu bersedekah dengan sebutir kurma, dia katakan bahwa cuma kamu sedekah cuma sebutir kurma, nyan tagai sedekah. Bagi Allah itu besar, bagi manusia seakan-akan itu kecil, dan itu menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan sebutir kurma itu sering dilakukan oleh Nabi dan istri-istrinya ketika tak ada makanan di rumah. Contohnya dalam hadis Aisyah sedang berada di rumah, lalu datang seorang ibu membawa 2 orang anak, meminta sesuatu dari Aisyah. Lalu Aisyah melihat dan ternyata tak ada apapun di rumahnya. Dia hanya memberikan sebutir kurma. Apa yang dilakukan oleh ibu itu? Dia belah kurma itu, setengah untuk anaknya, setengah untuk anak yang kedua, sedangkan dia tak makan. Kebetulan 2 orang anak ini anak perempuan. Aisyah takjub, seorang ibu mendapat mencari sedekah, tapi dia sendiri tak makan, dia berikan untuk anaknya. Diceritakanlah kepada Rasulullah ketika Rasulullah pulang ke rumah. Kata Rasulullah, ibu itu akan masuk surga dengan memelihara 2 anak perempuannya. Jadi Aisyah menyedekahkan sebutir kurma tak berat, karena dia yang punya cuma sebutir kurma. Makanya tidak mengapa Pak bersedekah dengan hal-hal yang kecil. Kita kan sering melakukannya, cuma kita kadang-kadang tak menyadari itu di sisi Allah besar. Contohnya apa? Celengan berjalan, kita hanya memberi 500, 1000. Kita malu memberi sedekah 1000, tapi Allah tak malu menerimanya. Atas nama sedekah itu dilanjutkan oleh Nabi, min kasbi tayyibin, kalau engkau memberikan sedekah dari penghasilan yang baik. Nah, maksud penghasilan yang baik, engkau dapatkan harta yang engkau sedekahkan adalah dari jalan-jalan yang halal. Wala yaqbalullahu illa thayyiban, karena Allah tak akan terima apapun, sedekah, wakaf, zakat, apapun Allah tak terima kecuali dari jalan yang baik. Maka kalau ditanya orang, itu agen sabu-sabu punya uang M, perlukah sedekah? Perlukah zakat? Tak ada zakat pada harta haram, karena Allah tak terima. Orang yang menanamkan uangnya di deposito konvensional, uang ditanam, tidak boleh ambil-ambil selama 6 bulan, setahun, tergantung perjanjian. Lalu uang itu berbunga.
Jadi pokoknya tak hilang, tapi setiap bulan akan dikirimkan bunganya kepada pemilik uang. Itu riba, haram. Deposito begitu haram. Jadi bukan mudharabah, bukan berbagi hasil. Jadi kita tak peduli berapapun yang diberi, kita tak peduli itu hasil uang kita dijadikan sebagai modal untuk bekerja mereka. Kita tak peduli. Yang penting setiap bulan saya dapat 10%. Jadi kalau ada uang di deposito sekitar 600 juta, berarti tiap bulan kita dapat berapa? 10%. 6 juta. Betul. 6 juta apa 60 juta? Hitung sendiri berapa. Dan itu sistemnya sistem riba. Lalu kita begitu dapat uang bunga itu, kita sedekah sana, sedekah sini, kasih sana, kasih sini. La yaqbalullah illa thayyiban. Allah tak akan terima apapun yang engkau dapatkan yang bukan penghasilan yang halal. Bahkan ada hadis yang menyebutkan kalau disedekahkan malah sedekah itu menjadi haram. Dengan disedekahkan bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Jadi sedekahnya jadi dosa. Kenapa jadi dosa? Karena dengan begitu seakan-akan kita ingin melecehkan Allah. Kita ingin menghina Allah dengan mengatakan nyompat peng haram, ini wang haram, ya Allah, ya Allah, ini wang haram, aku berikan untukmu ya Allah. Sekarang uang caleg saja tak boleh terima. Ini subuh ini kalau ada yang datang ke rumah bapak memberikan beras, memberikan minyak, memberikan uang dalam amplop, lalu diisyaratkan, dia tak wajibkan, diisyaratkan dengan memberikan kartu, ini uang haram, masuk ke dalam riswah, sogok menyogok. Saya berulang-ulang mengatakan di mana-mana, yang model begini pak, baik pilih caleg lagi nyo. Belum apa-apa sudah berani melawan Allah. Itu haram. Manusia saja dilarang untuk terima. Karena sekarang sudah mulai beredar. Saya dengar isu di kota, ada caleg yang memberikan 300.000. Oh, ada orang yang mengatakan tak cok peng tapi baik dah pilih karena urungnya hanagot. Kita khianat. Sudah makan uang sogok, dosa khianat lagi, tak menepati janji. Jadi jangan terima. Ini perbuatan dosa. Manusia saja dilarang Allah menerima uang dari yang haram. Pembangunan masjid tak boleh terima kalau kita tahu bahwa yang memberi mendapatkan penghasilan dari yang haram. Tak boleh terima. Jadi panitia berhati-hati. Kalau toke sabu datang ingin membantu masjid 1M, tak boleh terima kalau memang kita tahu bahawa itu pekerjaannya. Jadi tak bercampur pun hartanya, total itu penghasilannya. Orang undang ke walimah, kita tahu dia kerjanya kerja haram, maka tak boleh datang ke walimahnya, karena makanan yang disediakan adalah dari hasil yang haram. Jadi bukan zat makanannya yang haram, tetapi penghasilan menuju ke makanan itu haram. Ini hajik-hajik bawa walimahnya. Semua kitab sama menyebutkan itu. Jadi masalah jalan menuju ke rezeki yang haram, bukan zatnya yang haram, bukan uangnya haram, bukan daging, bukan rendang, bukan ayamnya yang haram. Jalan menuju ke ayam itu haram, tapi kita diharamkan mendatangi dan menerimanya. Orang yang mengira bahawa seakan-akan itu pekerjaan yang biasa-biasa saja, Nabi telah ancam dengan berbagai hadis. Di antaranya allahmu nabata minas sukhti fannaru auladi.
daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka ditunggu daging itu oleh api neraka. Makanya Allah menegaskan, kalau engkau bersedekah lalu engkau memberikan walaupun sebutir kurma, tapi min kasbi thayyib, dengan uang yang halal, dengan penghasilan yang halal. Nah ini makanya hati-hati dalam mencari pekerjaan. Jangan asal dibuka lowongan kerja, tak peduli halal haram, yang penting kerja. Ini sama cik lagi rezimnya, kerja. Otak tak pakai tak mengapa, yang penting kerja. Sekarang orang Islam yang tak punya otak pun begitu, yang penting kerja. Halal haram sikat semua. Lulus pada satu lembaga dengan cara menyogok, dan dia sebenarnya tak layak berada di lembaga itu, maka semua penghasilannya tiap tahun, tiap bulan haram. Itu sudah dikeluarkan fatwa seluruh ulama. Selayaknya saya tak lulus, tapi karena saya menyogok, saya sogok, lalu kemudian saya lulus, padahal saya sebenarnya tak layak di situ. Setelah dites memang tak mampu. Komputer tak tahu mana untuk on dan tak tahu mana untuk off. Shutdown komputer pun tak bisa. Lulus pak kena sogok. Nanti kerjanya apa? Duduk-duduk. Itu gajinya haram, setiap bulan haram. Mulai dari akar sogok sampai gaji haram. Sebagian ulama berfatwa kalau dia layak, tetapi dia masuk dengan cara menyogok, maka yang haram akarnya, kemudian penghasilan berikutnya menjadi halal dengan kemampuan dia, tapi tetap dosa di akar. Jadi kalau buat bangunannya fondasinya lemah, menunggu keruntuhan, biasanya Allah cabut keberkahan pada rezeki. Jadi tidak ada celah bermain dengan yang haram. Manusia tak boleh terima, kemudian Allah pun tak terima. Maka saya mungkin pernah cerita ke Bapak, waktu kami masih berada di Mesir, itu salah satu Ramadan, seorang penari perut, kalau sekarang kita penyanyi dangdut lah, di Mesir, nasional Pak. Jadi artis nasional, dikenal di televisi, semua muncul, di koran-koran selalu ada. Lalu dia mengumumkan pada satu Ramadan bahwa dia menyediakan Maidatul Rahman. Dia menyediakan makanan berbuka kepada fakir miskin selama Ramadan. Ini karena kaya sekali ini. Dia kerjanya penari perut sekaligus pelacur, tapi artis. Jadi jangan pikir Mesir itu asaika dengan Mesir semuanya baik-baik saja, tak apa. Tetap dimanapun dunianya ada yang baik, ada yang jahat. Di Mesir itu kan ada Fir'aun, ada Musa. Sekarang presiden Mesir itu Fir'aun. Yang sekarang ini Fir'aun, setelah mengkudeta Mursi yang hafizul Quran, yang sekarang As-Sisi itu Fir'aun. Bayangkan saudara kita Palestina dihabisi oleh Israel. Satu-satunya harapan untuk dapat makanan, dapat pertolongan dari perbatasan Rafah. Rafah itu antara Mesir dengan Palestina. Dan ini salah satu harapan terbesar. Apa yang terjadi? Fir'aun ni, presiden Mesir sekarang, Fir'aun ni tidak mau buka pintu perbatasan Rafah, padahal yang dihabisi saudaranya sesama Arab. Bayangkan jahatnya manusia ini. Begitu sejarah kelam sampai sekarang Pak, Mesir itu itu kalau bukan karena Al-Azhar berada di sana, kita tak layak mengunjungi negara itu. Cuma karena ulama-ulamanya yang membangun Al-Azhar, dan sekarang pun tak berkutik. Sama di mana-mana sekarang Pak, tak berkutik para ulama. Jadi hal-hal begini diharamkan. Jadi begitu pelacur tadi, si penari perut itu mengumumkan untuk bukaan puasa, langsung ulama Azhar mengeluarkan
fatwa. Apa katanya? Haram. Haram berbuka puasa, orang miskin haram menerima atau berbuka puasa dengan makanan yang didapatkan dari hasil si artis tadi. Karena dia dapat hasilnya dengan menari, menjual aurat, melacur, haram. Tidak boleh. Jadi Allah ingin pertegas melalui nabinya. Allah ingin pertegas, kalau mau sedekah, sedekah dari harta yang baik. Kalau tidak, Allah tak terima. Bukan hanya tak terima, Allah buat itu jadi dosa, karena kita menyogok Allah dengan yang haram, seakan-akan Allah menerimanya. Maka Allah buat itu jadi dosa. Lalu Nabi sambung, fa innallaha yaqbaluha biyaminih. Kalau engkau sedekah dengan harta yang halal, walaupun sebutir kurma, Allah terima dengan tangan kanannya. Jadi Nabi menyebutkan yamin, itu maksudnya menerima dengan sisi kanan atau menerima dengan tangan kanan. Tentu tangan yang dimaksud bukanlah tangan yang kita fikirkan. Laisa kamitslihi syai'. Allah itu tak akan serupa dengan apapun yang diciptakannya. Jadi jangan bayangkan Allah punya tangan sebelah kanan seperti kita. Allah tidak akan serupa dengan apapun yang diciptakannya. Itu pun tangan kanan, nanti ada kelompok yang mentakwilkannya, ada kelompok yang tak mau takwil. Mereka mengatakan tetap Allah punya tangan, cuma tidak sama dengan tangan makhluk. Ada sebahagian mentakwilkannya, itu bukan tangan maksud Allah, itu menerima dari kebaikan sebelah kanan. Itu terserah. Artinya itu tafsiran manusia. Yang penting Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menghargai orang memberi sedekah sampai yang kanan yang didahulukan. Kita kan di dunia Pak, kalau terima sesuatu, makan, minum yang baik-baik, semua tangan kanan. Sampai anak kita ketika terima angpau, anak kita dapat angpau, kita bilang apa sama anak? Tak boleh pakai tangan kiri, pakai tangan kanan. Tak boleh itu. Kan begitu. Menunjukkan apa Bapak Ibu? Menunjukkan kita ingin menghargai kebaikan. Allah saking menghargai orang yang memberi sedekah di atas namanya, maka Allah terima dengan segala kemuliaan. Lalu apa yang terjadi? Summa yurabbiha li sahibiha. Lalu Allah ternyata memelihara harta itu. Sebutir kurma itu dipelihara, disuburkan. Jadi bukan dipendam di dalam laci, tetapi ditanam. Sebutir kurma ditanam, lalu kemudian dia tumbuh. Dan nanti yurabbi ahadukum fadawwahu, sama seperti kalian memelihara anak-anak unta kalian. Kata Rasulullah, anak unta kita beri makan, kita tiap hari akan mencarikan air untuknya, kita bawa sini, kita gembalakan. Begitulah Allah memelihara harta kita, kata Nabi. Ini hadis Bukhari Muslim yang pertama ni Pak. Jadi Nabi ingin memberitahu ke kita bahawa harta yang kita berikan nampaknya sedikit, di sisi Allah ditumbuhkan. Dan ini nanti ketika kita bertemu Allah, kita ambil hasil kurma kita yang sebutir. Ketika bertemu ternyata bukan bentuk kurma yang sebutir. Apa kata Nabi? Hatta takuna mislal jabal. Ketika engkau mengambilnya kembali, dia sudah seperti satu gunung. Bayangkan Pak, satu kurma yang kita beri, nanti di padang mahsyar Allah buka kembali cerengan amal, ini punyamu, ini punyamu. Yang kita lihat, kita kebingungan. Saya tidak pernah sedekah sampai kurma sebanyak gunung. Engkau telah memberinya. Ketika engkau di jam sekian, hari sekian, tanggal sekian, engkau telah memberikan sebutir kurma kepada fakir, miskin, yang kufakirkan dan yang kumiskinkan. Makanya Bapak Ibu, beruntunglah orang-orang yang hari ini tak menahan-nahan hartanya untuk bersedekah. Makanya di hadis yang kedua Nabi cantumkan ayat. Tadi bunyinya sama, maksudnya sama, tapi Nabi cantumkan ayat. Apa kata Nabi? Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah akan hancurkan orang-orang yang bertransaksi dengan riba, tapi Allah akan menyuburkan orang-orang yang memberi sedekah. Coba lihat dua perbandingan Allah buat.
Yang satu Allah ingin katakan, engkau mencoba untuk membuat hartamu subur sendiri dengan cara riba. Kan orang yang bermain dengan riba itu Pak, dia ingin menyuburkan harta dengan cara haram. Kasih pinjam ke orang 50 juta, lalu kemudian dia ingin buat berbunga, dia suburkan. Dia suburkan dengan cara apa? Disuruh bayar bukan lagi 50 juta, disuruh bayar menjadi 60 juta, 70 juta. Ini dalam semua perkara, termasuk lembaga-lembaga leasing. Nyan pemain riba mandum yang Pak, walaupun namanya macam-macam, FIF syariah, ada pupunan Pak. Kita ngambil motor di dealer, harga motor cash 25 juta, tapi kalau kredit boleh ambil langsung, kasih DP 5 juta, tapi nanti bayarnya kredit. Itu dengan cara dihitung berapa bulan margin. Mau ambil yang setahun, 2 tahun, 3 tahun, maka semakin banyak bulannya, semakin banyak hasilnya. Ini pada dasarnya kalau tidak berhubungan dengan pihak ketiga, maka itu halal. Itu namanya jual beli kredit. Kalau dalam fikih muamalah disebut al-bai'u bit-taqsid, menjual beli dengan cara cicilan. Jadi kalau kita cuma bayarnya ke dealer itu saja, satu sisi Pak, sama kayak orang-orang mengkreditkan barang ke kita Pak, halal. Dan itu bukan dua harga. Jadi kalau ada yang mengatakan enggak boleh itu dua harga, baca dulu tentang fikih muamalah dengan baik. Itu bukan dua harga, itu dua penawaran. Mau ambil cash apa kredit? Kan tidak ada orang yang kemudian mengatakan oke, baik saya ambil dua-duanya, cash dan kredit. Gimana caranya ambil cash dan kredit sekaligus? Itu namanya dua penawaran. Ujungnya yang diambil tetap satu, mau ambil cash atau kredit. Kredit halal, dengan syarat harga pertama sampai terakhir sama, tidak boleh berubah. Berapa perjanjiannya per bulan? 5 juta. Mau kurs uang jatuh, naik, inflasi, deflasi, tetap nyan bayu. Halal, syaratnya berhadapan dengan si pemilik barang. Sekarang masalahnya kan tidak begitu. Orang-orang yang ingin menyuburkan harta, datang pihak ketiga, namanya cukup indah-indah, Adira, Anissa, Aisyah, Fatimah, macam-macam kedudukan Pak. Apa yang mereka lakukan? Adira akan mengatakan kepada pemilik barang, kalau ada yang ngambil barang sama kamu, dia kan cuma bayar DP, biar kami yang lunasi. Jadi Adira membayar lunas. Artinya Adira meminjamkan uang kepada si pembeli. Dia mengatakan ke pembeli, udah tenang aja Pak, Bapak ambil langsung motornya, kami yang lunasi. Dia lunasi. Berikutnya si pembeli bayar cicilannya kemana Pak? Bukan lagi ke pemilik barang, bayarnya ke si peminjam, ke si orang yang memberi pinjaman, yaitu Adira. Berarti Adira kerjanya bukan menjual, tapi meminjamkan uang dengan cara melunasi motor, lalu si nasabah, si pembeli membayar pinjaman itu ke Adira dengan jumlah yang berbeda dari yang dia pinjamkan. Di situ duduknya riba. Semua hal yang begini haram. Lalu dia mencoba menyuburkan harta. Jadi bayangkan ada 100 orang dalam satu bulan Pak melakukan hal ini. Dalam setiap orang itu ada kelebihan uang sekitar 20 juta. Bayangkan 100 orang, disitulah gaji-gaji dimakan, gaji pegawai dapat dari situ. Orang mencoba menyuburkan harta dengan cara riba, walaupun melakukan perbuatan seakan-akan baik, padahal itu haram. Ini travel umrah yang memberikan cicilan-cicilan umrah dengan slogan umrah dulu nanti bayar. Bapak Ibu, kalau umrahnya, ini fatwa MUI udah keluar, fatwa ulama nasional sudah keluar, Kalau si travel umrah melakukan hal itu dan langsung pembayaran ke si travel dengan alasan menjual jasa, tiket kami yang jual tiket, kami yang jual pelayanan jasa, kami yang urus segala macam, pokoknya ibu berangkat dulu,
nanti bayarnya cicilan, maka itu halal. Karena sama dengan jual beli kredit. Apa yang dia jual, jasanya, barangnya, ya jual tiket macam-macam Pak, itu halal kalau bayarnya langsung ke travel. Sudah, jadi travel yang langsung menangani jual beli itu. Tapi yang selama ini terjadi enggak begitu Pak, ditangani oleh kelompok ketiga. Jadi pihak bank akan bekerja sama dengan travel. Travel yang menawarkan umrah cicilan, tapi nanti si nasabah bayarnya tiap bulan ke bank. Apa yang terjadi? Sudah bisa ditebak, bank melunasi dulu. Sama seperti si Adira benar Pak ya. Maka bank hari ini mengaku syariah, padahal mendengar but harum dalamnya. Allah ingin katakan, engkau bermain dengan riba, menyuburkan hartamu dengan cara riba, yamhaq. Allah katakan, yamhaq, pasti binasa. Engkau pasti binasa. Hartamu binasa, hidupmu binasa. Binasa dunia, binasa akhirat. Karena nanti para pemain riba ini, rentenirnya, nasabahnya, semuanya Pak, 4 golongan, saksinya. Ya. Jadi jangan pikir nasabah tidak kena. Nasabah kena. Kalau sudah tahu begitu, nasabah tetap bermuamalah dengan itu, kena. Apa yang terjadi? Allah katakan, mulai dari bangkit di padang mahsyar, maka mereka bangkitnya seperti orang kesurupan syaitan. La yaqumun illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Lalu dimasukkan ke neraka, wajib neraka, karena riba termasuk 7 dosa besar yang Allah hancurkan orang-orang yang bertransaksi dengannya. Begitu masuk neraka, bagaimana Allah siksa? Nabi sudah kasih tahu. Dimasukkan ke sungai yang isinya darah dan nanah yang keluar dari penduduk neraka, bercampur dengan keadaan neraka. Di neraka itu ada sungai, isinya darah dan nanah. Semua pemain riba dimasukkan ke situ, lalu kemudian mereka akan timbul tenggelam, meminum darah dan nanah. Lalu kemudian mereka mencoba lari, mencoba berenang ke samping, dihantam oleh malaikat kepalanya sampai tenggelam lagi. Terus begitu. Nah, makanya hati-hati. Dan sekarang lihat kiri kanan kita Bapak Ibu, banyak sekali pemain riba yang kemudian hancur bisnisnya. Nah, pertama maju, gimana maju? Pinjam bank sampai beberapa M. Itu pemain di Lok Semawai saya tahu Pak. Cuma tidak baik saya sebutkan nama. Begitu pinjam pertama, buka usaha luar biasa besarnya, maju orang Masya Allah. Lihat 2 tahun, 3 tahun berikutnya, sekarang 1 lapak pun tak ada. Dengan istri ribut, anak pun batat-batat, cukup tungang-tungang anak Pak. Ya. Lalu kemudian dia tak dapat lagi apa yang dia bayarkan. Tiap bulan harus store, tapi uangannya tak ada lagi, uang hasilnya tak ada lagi. Hidupnya dikejar sana, dikejar sini. Hanya pemain riba. Rata-rata, coba Bapak konsultasi dengan orang-orang yang sudah bermain dengan riba. Tapi lihatlah kebalikannya, kata Allah, wa yurbis sadaqat. Orang yang sedekah kebalikannya. Dia tak ingin subur di dunia, tapi Allah suburkan di akhirat. Itulah hebatnya orang yang bersedekah. Maka kesimpulannya Bapak Ibu, jangan lupa bersedekah sebelum kematian datang. Perbanyaklah sedekah, karena apa yang kita makan akan mengalir ke septic tank. Apa yang kita pakai akan usang menjadi kain lap. Bahkan celana dalam kita dirobek-robek sama istri waktu kita meninggal Pak, dijahit kembali jadi kain lap untuk kompor gas. Kalau nak percaya tanya sama istri. Coba tanya sama istri, nyo menyolong meninggal lu dalam dong ho kami. Hai kokoh kata istri. Ya, saya potong-potong untuk apa? Kulap kompor gas untuk buat panci, untuk angkat-angkat panci. Semua celana-celana jin kita semuanya Pak diinjak di depan kamar mandi. Dilipat-lipat, diinjak di depan kamar mandi. Semuanya sia-sia. Yang ada apa? Apa yang engkau sedekahkan, kata Nabi, itu yang engkau ambil kembali. Maka tidak usah terlalu sibuk dengan fashion, harus ini, harus itu. Bersedekahlah banyak-banyak. Semoga Allah memelihara kita dan mempertemukan kita kembali dengan sedekah kita di akhirat nanti.